Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri ya, semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never dan never tidak pernah, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share ya, linknya, tapi link kajian dari channel dakwah ini ya, jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan. Aduh, bismillah. Berikutnya seluruhnya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya ya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku akan tercurahkan juga untukmu. Nah, kita sesama saudara saling mendoakan kebaikan, dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang terijabah oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Belum bergeser ya, tajuk utamanya ini sebetulnya adalah memberikan penjelasan atau berupa jawaban untuk saudara kita Manukan pun yang sesuai judul gagal menjadi mu'alaf, terkait dengan ayat-ayat yang dia terima dan dia tidak mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat yang dia maksud itu secara benar yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ya. Maka dalam kajian kita bersama ini yang jargonnya Islam rasional atau ISRA ya, kita berusaha untuk membantu saudara kita Manukan pun untuk memahami ayat-ayat yang dimaksud ya. Jadi bukan kita ini mempengaruhi supaya saudara Manukan pun itu bersyahadat to be muslim gitu, enggak ya. Itu tetap aja hak otoritasnya ada di beliaunya ya, ada di Kang Manukan pun ini, nggak tahu adanya di mana. Apakah nanti setelah mendengar penjelasanku, karena penjelasanku jelas beda dengan mainstream. Nah, dia korban dari pemahaman mainstream yang keliru gitu loh. Nah, aku berusaha menduduk perkarakan secara benar ya, terkait dengan ayat-ayat yang mengganjal dia sehingga dia gagal mu'alaf. Konteks dasarnya masih di sana ya, judul tema besarnya di sana. Kalau tema kecilnya ini sudah kita bahas kemarin ya. Ini sudah kita bahas Al-Ahzab 3356 tentang sholawat. Ini juga ya tentang Al-Ahqaf ini ya sudah kita bahas. Ya, Nabi itu tidak maha tahu. Orang dia bukan alfa omega ya. Dia tidak menguasai ruang dan waktu. Nabi itu diutus untuk manusia, maka dia manusia. Karena tidak bisa yang menjadi prototipe itu bukan manusia, karena nanti apa yang dikerjakan itu untuk dikerjakan juga bagi manusia. Gak mungkin prototipenya misalkan malaikat untuk jadi nabi kita, tidak mungkin, karena kita punya desain yang beda dengan malaikat gitu ya. Makanya nabinya juga manusia, karena itu akan menjadi prototipe bagi manusia. Di sini paham ya? Nah, manusia itu tempatnya orang yang tidak absolut. Kalau Allah itu absolut, karena dia wal awalu wal akhiru, alfa omega, sehingga dia tidak terikat, malah mengikat ruang dan waktu. Sehingga kalau Nabi tidak tahu
Ya wajar, karena dia manusia. Ini sudah aku jelaskan. Tentang al-asab, sholawat juga sudah aku jelaskan. Jadi sholawat itu mendukung, bukan mendoakan. Ngapain juga mendoakan Kanjeng Nabi? Orang dirinya sendiri aja belum tentu selamat kok mendoakan Kanjeng Nabi. Nabi itu pasti selamat. Ya, kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Nabi itu nggak usah kamu doakan yang mesti selamat. Kok goblok? Kita berdoa supaya kita bisa seperti Kanjeng Nabi, ya. Maka konsep yang dipahami secara mainstream oleh publik itu sudah aku dekonstruksi ada berapa judul, sehingga bagi kita ini yang sudah ngaji di sini, sholawat itu bukan bacaan. Kalau bacaan dia cuma jadi mantra, dibaca segini biar begini, 1000 kali jadi begini, 2000 kali seperti ini. Enggak. Kalau kita mantra itu menjadi tindakan, apa? Mendukung. Jadi sholawat itu mendukung. Makanya kan setiap awal kajian kita kan kita ucapkan terima kasih kepada saudara kita yang telah bersolawat lewat infak dakwah. Nah, itu artinya mendukung dakwah ini gitu. Ya, oke. Ini sudah Al-Ikhlas. Seri yang ketiga ya, maka sekarang masuk seri yang keempat. Ya. Seri yang keempat. Ini agak panjang ini yang Al-Ikhlas ini ya. Seri yang keempat. Apakah surat Al-Ikhlas ini ya dipengaruhi oleh konsili ya, apa itu Nisea, apa itu Efesus? Maka aku katakan tidak ya. Tidak, karena dia hadir dalam menghadapi konsep teologis Arab pagan ya. Ada juga yang ahli kitab seperti aku bacakan kemarin, tapi itu Yahudi ternyata, bukan Kristen. Udah beda lagi, ya. Cuman itu kan seperti yang aku jelaskan kemarin, ya. Oke, nah, terus konteksnya nanti tuh di sini. Ini yang agak jelimet. Kalau aku jelaskan ini bisa nanti, maka aku jelaskan sekilas saja ya tentang deifikasi atau apoteosis ini. Jadi dalam syahadat Kristen lah, Yesus itu menjadi Allah itu dalam syahadat Kristen. Di luar syahadat Kristen, Yesus itu ya Nabi, bukan Allah. Ya, ya nanti terus masuklah dia ke dalam oneness atau ke dalam Tritunggal. Tritunggal nanti untuk memuluskan jalannya masuklah yang namanya filsafat Yunani, yaitu dibagi lagi menjadi ousia ya, jadi bagian yang sering disebut dengan ada ousia, ada hipostasis. Istilahnya saja tidak Ibrani sekali, istilahnya orang pagan, karena memang dari pagan itu ya, itu dari pagan. Istilah ousia, hipostasis itu orang Yahudi kamu tanya, kan bahasanya itu bahasa Ibrani. Apa ousia itu? Nggak ngerti mereka. Hipostasis itu apa? Nggak ngerti. Itu kerjanya orang-orang filsafat. Maka sejak saat itulah menjadi Kristen. Dia sudah tidak lagi Nasrani tapi Kristen. Karena apa? Sudah tercerabut dari akar Yahudinya, yaitu yang memegang kuku syahadat Shema, yang itu dikukuhkan dalam Ulangan 64, Markus 12:29, dan dilanjutkan di Al-Ikhlas surat 112. Nah, masalahnya sekarang ini ya, kiainya juga jarang yang tahu, ustadz juga jarang yang tahu, publiknya apalagi. Kadang-kadang ngawur-ngawur, dikirain surat Al-Ikhlas ini dalam konteks untuk menghadapi ya konsep teos kekristenan yang oneness, terlebih-lebih yang Tritunggal. Bukan. Ya, bukan. Tapi akhirnya di lapangan berhadapan. Karena semangat Al-Ikhlas ini adalah anti pagan. Ini yang harus dipahami. Dia anti pagan. Anti pagan. Ini loh. Dia anti pagan. Maka ketemu konsep teos apapun, kalau dia pagan akan digasak oleh surat Al-Ikhlas anti pagan. Lah konsep Tritunggal, konsep oneness itu pagan. Maka dia akan digasak habis oleh surat Al-Ikhlas. Kecuali Kristen Tauhid atau Saksi Yehova. Begitu. Ya. Petanya jelas ya.
Jadi al-ikhlas itu tidak hadir dalam untuk menjawab tantangan konsep teosnya Kristen, enggak. Tapi toh akhirnya di lapangan itu bertarung, iya, karena apa? Substansinya. Al-ikhlas itu anti pagan, tapi anti pagan yang dihadapi adalah pagannya Arab. Nah, ini dari sini kita tahu konsep anti pagan itu tuh akhirnya meluluh lantakkan semua konsep-konsep teos yang pagan. Tapi cikal bakalnya dia menghadapi arah pagan ini. Paham ya? Oke. Nah, untuk menjelaskan deifikasi apoteosis ini nanti aku bikinkan videonya sendiri lah. Jangan di sini. Kalau di sini nanti dia out of topic karena ini jelimet juga menjelaskannya. Maka dari itu sebagai penutup yang ini nih, karena nanti aku akan mengikuti semua kerangka berpikir yang dipertanyakan oleh Manukan pun. Nanti kita akan bergeser ke surat An-Nisa, ya. Maka yang ini aku kasih bekal sedikit saja ya. Deifikasi atau apoteosis ini adalah dalam syahadat Kristen Yesus itu menjadi Allah. Ya. Oke. Kan sudah aku bilang kemarin di Ten Commandment, ya, itu sudah jelas Ten Commandment atau kalau bahasa kita dasa tita. Dasa itu 10, tita itu titahnya YHWH, ya. Titahnya WH. Mana Injilnya Bapak ya? Coba kamu buka di kitab Ulanganmu ya. Ulangan yang kelima kalau nggak salah ayat yang ke-7 ya. Ulangan 5 ayat yang ke-7 ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas ya. Gini. Aku menyelesaikan ini dulu ya sebelum masuk ke surat An-Nisa, karena surat An-Nisa sama saudara kita juga ditanyakan ya. Oh, kok masih bahasa banget ini. Nggak bisa ditulis ya. Ini aduh nggak bisa. Bentar. Kalau di kertas itu bisa, cuman kan ya itu biaya tinggi lah untuk mereka yang mampu ya. Nulis di kertas selesai biaya kertasnya aja berapa itu, mahal ya. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan lah ya. Kecuali nanti ada rezeki bisa bikin studio, bikin pakai kertas itu hal lain. Oke. Ulangan ya. Ulangan berapa ini? 5 yang ke-7. Ulangan 5. Ini jelas kok bahasanya, kecuali orang goblok aja nggak tahu ini. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Singkat ya. Jangan ya. Jangan ada ya. Jangan ada padamu Allah, nggak ada huruf kecil loh ya. Ingat, original teks Ibraniun, Arabiun tidak ada huruf besar, huruf kecil. Tapi di sini jadi kacau di terjemahannya ini. Karena dia pakai Latin. Ya. Jangan ada padamu Allah lain. Ya. Allah lain di hadapanku. Jelas kan? Jangan ada Allah lain. Enggak, jangan ada Allah lain. Karena nanti kalau di ayat lain, aku adalah Allah yang cemburu. Enggak tahu itu di mana itu. Aku adalah Allah yang cemburu. Ada klaim begitu. Ya. Artinya Allah itu tidak mau dimadu. Ya. Allah itu tidak mau sorry. Coba kamu cari di berapa itu. Aku adalah Allah yang cemburu gitu ya. Cemburu.
Itu ada di Keluaran 25. Lihat ini, Keluaran 20. Ini senapas ini, Keluaran 25 ya. Nanti ini akan diperkuat oleh Keluaran 25. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya. Allah yang cemburu. Cemburu itu artinya jangan diduakan. Ya. Nanti itu di Keluaran 34:14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya. Jadi ini nanti ditambahi lagi ke Keluaran 34:11. Keluaran 34:11. Keluaran 34:14. Ya, fokus teks kita adalah bahwa Allah cemburu. Nih. Allah cemburu. Nih, ya. Maka dia akan connect dengan ini. Connect dengan ini. Jangan adakan Allah lain. Karena Allah itu Allah yang cemburu. Dia tidak mau dimadu. Ya. Ini selaras dengan Ulangan 64, Markus 12:29, Al-Ikhlas. Nih. Ya. Nah, sekarang masalah kekristenannya di mana? Sehingga dia di pagan. Lihat ini. Masih nampak sini tuh? Dalam kekristenan itu kan begini, Allah. Ya, gini. Ini nampak ini tuh? Allah, sebetulnya yang dipanggil Allah itu adalah ini loh, Bapa. Maka Yesus memanggilnya Bapa. Nih dia, Bapa. Ini sebetulnya yang disembah. Yang ibadah ini Bapa. Itu loh. Jangan adakan Allah lain. Tapi oleh mereka dimasukkanlah yang mereka bilang biasanya firman, yang itu menunjuk pada Yesus, dan roh, yang itu menuju kepada Roh Kudus atau RK. Jadi ada yang lain. Di samping Bapa ini ada yang lain. Siapa dia? Ini dia. Ada Yesus, ada RK. Masuknya ke sini. Padahal sebetulnya ya, yang Allah itu yang sudah disampaikan oleh Yesus itu, dialah yang dipanggil Yesus Bapa. Seperti doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu maksudnya Yesus ngajarin para murid berdoa kepada Allah. Kok sekarang orang berdoa kepada Yesus itu ketemu pirang perkara. Berdoanya kepada Allah. Cuman di situ konteksnya Yesus tidak memanggil dengan nama Allah, tapi Bapa. Itu perubahan, pergeseran yang terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Biasanya dipanggil Adonai. Nah, nanti terus, makanya kalau ada yang ngomong bahwa Yesus itu bukan Isa, namanya beda, ya berarti kamu harus ngomong bahwa Adonai itu bukan Bapa. Berani nggak ngomong gitu? Makanya ya, kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran dan dia akan cool, kalem, confident. Tapi kesalahan itu memerlukan kebohongan untuk mengubah dia seolah-olah menjadi benar, padahal salah. Nanti di Ulangan 29:29 begini. Gue saking demennya sama ini ayat sampai gue hafal. Ya. Jadi begini, ya. Ulangan 29:29 itu mengatakan bahwa bagi kita sebatas yang Allah nyatakan saja.
Yang tidak dinyatakan itu bukan untuk kita, itu biar menjadi milik Allah. Lah Allah itu tidak pernah menyatakan dia itu adalah dalam diri Allah ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Cangkemmu itu sudah keluar dari teks kitab suci. Kitab suci tidak pernah Yesus menjelaskan, mengajarkan kepada murid masuk ke sinagog. Coba tanya, seandainya 12 murid minus Yudas itu kita panggil sekarang dan kita bisa tanya, pernah nggak Yesus mengatakan bahwa dalam diri Allah itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus? Ora ono blas, ora ono. Nggak ada. Jadi kebohongan-kebohongan itulah yang bikin runyam konsep teologisnya. Kenapa? Nggak taat terhadap Alkitab. Tanya sama orang Yahudi, ehad itu berapa? Satu ya satu. Bukan di dalam satu ada 1, 2, 3. Nanti akal-akalannya itu begini mereka. Makanya apologetik yang seperti ini bagiku itu sudah basi. Terus mereka membedakan antara ehad dan yahid. Kalian itu lo gojim. Ngerti gojim? Sama Yahudi saja nggak diakui. Kok mau merubah bahasa Yahudi? Ehad itu bahasa orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, yaitu bahasa Ibraniun. Kok kamu mau merubah? Dan herannya banyak orang percaya. Kalau aku mau tanya Siandia Doholaye, maka aku tanya artinya itu kepada orang Batak, karena itu bahasa mereka. Gak mungkin aku tanya Siandia Doholaye, aku tanya sama orang Sunda, karena itu bukan bahasanya orang Sunda. Tapi kalau kalimatnya badai angkat ke mana Kang? Nah itu aku tanyanya ke orang Sunda. Karena itu bahasanya orang Sunda. Nanti ketemu lagi kemana? Itu tanya aku sama ke orang Madura. Karena itu bahasa Madura. Mau kemana kamu? Gak mungkin kemana aku tanya kepada orang Batak. Orang Batak gak ngerti. Pada tindak pundi Kang Mas? Itu aku tanya sama si Jawa, karena itu bahasanya orang Jawa. Gak mungkin pada tindak pundi Kang Mas? Aku tanya itu kepada saudara kita yang di Ambon, gak ngerti karena bukan bahasa mereka. Lah ehad itu bahasanya orang Israel yang disebut Ibrani, bahasa Ibrani. Tanya sama mereka. Kok kamu yang bukan orang Israel kok gojim kok terus yahid itu berbeda dengan ehad? Kalau aku ketemu lawan debat seperti itu, lu pulang bikin malu aja, bukan level gue lu. Pulang sana. Panitianya tak amu. Kelas coro gini kamu kasihkan aku. Cari yang berbobot sana lu. Jangan kelas-kelas coro kamu kasihkan gue seperti. Bener tak marah panitianya. Kalau aku diketemukan ternyata level argumentasinya masih, hati itu berbeda dengan yahid. Berbeda mbahmu. Itu bahasanya orang Israel. Bagi orang Israel satu ya satu. Baru nanti di tengah jalan masuklah pengaruh filsafat Yunani. Akhirnya ada ousia. Ya. Seperti itu. Ada lagi apa yang aku bilang tadi? Sering lupa aku. Hipostasis. Nah, itu bukan bahasa-bahasa mereka. Makanya aku bilang kekristenan itu sejak saat itu, sejak konsep teosnya menyimpang terpengaruh oleh filsafat Yunani, dia tercabut dari akar Yahudinya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Sudah jelas, jangan adakan Allah lain. Jadi siapa? Allah itu adalah yang disebut Bapa oleh Yesus. Kok masih dihadirkan lagi? Ada yang Yesus lah, ada yang Roh Kudus lah. Makanya aku bilang ini pagan. Lah, surat Al-Ikhlas ini anti pagan. Jadi ya sudah jelas. Walaupun awalnya dia menghadapi konsep teosnya Arab pagan, karena ini karakternya anti pagan, maka semua pagan apapun, entah itu pagan Arab, pagan Cina, pagan Persia, pagan tetek bengek, pasti dihadapi sama surat Al-Ikhlas. Gitu loh Mas Manukan pun ya. Jadi aku kira sudah jelas ya.
Seharusnya cuma satu ini, karena jangan adakan Allah lain. Ini loh. Dan Allah itu Allah cemburu, dia tidak mau dimadu. Ada di Keluaran 25, Keluaran 34, 14, ini Allah itu Allah yang cemburu. Jangan dimadu. Kalau istri lu madu boleh. Kalau Allah jangan. Ya. Maka jangan terus Yesus, Roh Kudus dijadikan Allah. Itu pagan. Oke? Sejak itulah Yesus menjadi Allah. Itu yang disebut dengan apoteosis atau deifikasi. Aku kira segitu aja cukup ya. Karena ya sebetulnya tidak sesederhana itu. Cuman kalau aku nanti ke sana secara holistik, ya kita keluar. Aku kan dalam konteks memberikan sebuah apresiasiku untuk Kang Manukan pun gitu ya. Oke. Kita anggap ini selesai dulu ya. Nanti kalau kita mau membahas tentang syahadat Kristen ketika Yesus itu menjadi, sebetulnya ada satu lagi ya. Nanti bagaimana cara pandang Paulus? Paulus beda, syahadat Paulus tuh jelas dia tidak lari dari syahadat Yahudi Semai. Karena di Korintus 8 ayat yang ke-6, bagi mereka itu memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus. Masalahnya otak kalian cukup nggak untuk memahami apa itu Allah, apa itu Tuhan? Nah, itu nanti rame lagi karena di situ unsur politisnya sudah masuk. Pertarungan konsep teos antar bangsa saat itu. Ya, oke, ini sekedar tahu aja. Makanya kalau aku bilang, jangan salahkan Paulus dalam konsep teos, karena dia masih setia terhadap syahadat Sema. Jadi Paulus itu bukan Tritunggal. Lu kira Tritunggal? Ya, oke. Ini kita anggap cukup lah ya penjelasannya ya. Karena kalau harus dirinci ya nanti satu video sendiri melenceng dari out of context dari ini ya. Oke. Ini juga sudah ulah ya. Nah. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan teman kita ini udah berapa lama nih? Waktu begitu cepat berlalu ya. Mas Manukan pun. Maaf mau bertanya, apakah Quran surat 4 157 dan 158 surat An-Nisa yang dimaksud ya? Yang isinya Al-Masih Yesus Kristus tidak wafat di salib, tetapi diangkat ke surga, pengaruh dari ajaran Basilides yang muncul tahun 120 Masehi yang mengajarkan Kristus atau Isa Al-Masih tidak wafat di salib tapi diangkat ke surga. Yang disalib adalah orang lain yang diserupakan. Mengingat agama Islam baru muncul 16-12 Masehi. Terima kasih, salam damai dan kasih. Mantap kali, sopan sekali, santun sekali Kang Mas kita ini ya. Enak kalau diskusi gini enak ya. Makanya yang anjing-anjing itu biarin aja gonggong. Aku kalau baca komen tuh ada namanya aja, aku belum sempat baca komennya, langsung aku skip, aku lompati. Karena apa? Nek, malu. Malu berhadapan dengan orang yang nggak punya malu. Tamu itu harusnya menjadi tamu yang sopan, jangan seperti anjing. Nah ini Mas Manukan pun ini tamunya sopan, makanya aku senang memberikan penjelasan. Jadi kalau aku tidak menjawab itu bukan berarti aku tidak bisa menjawab, tapi jijik. Di kampus orang-orang seperti itu nggak dihiraukan, nggak direken. Karena kampus itu tempat orang-orang terdidik, berat itu argumen. Ya. Tapi ya biarlah. Ya, makanya aku beri kebebasan, teman-teman yang mau ngasih tanggapan silahkan, ya enggak ya enggak. Ya kalau aku sendiri ya buang-buang waktu. Ya, anak kemarin sore ditanggapi. Itu kekanak-kanakan. Ya. Kalau perdebatan yang isinya menghujat, menyerang, itu tidak lebih dari sifat kekanak-kanakan. Ya. Tapi kalau tanya ini bagaimana atau membantah, menurut saya tidak begini-begini, ya itu baru bagus. Oke, sekarang yang ditanyakan oleh saudara kita ini adalah
Jadi berurut ya. Ini sengaja aku tidak hapus untuk membuktikan bahwa aku sudah jelaskan semua. Ini yang keempat yang ditanyakan, yang mengganjal Kang Mas kita sehingga gagal mualaf. Quran surat An-Nisa surat yang keempat 157 sampai 158. Ini memang nggak bisa diputus karena dalam satu rangkaian ini ya. Oke. Nah, sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Di samping itu aku harus jelaskan dulu yang dimaksud beliau itu tentang ajaran Basilides. Ini jangankan orang Islam, orang Kristen sendiri bisa jadi tidak tahu bagaimana ajaran Basilides itu ya. Jadi ada sosok Basilides itu nama orang. Nanti kelompoknya itu disebut Gnostik ya, Kristen Gnostik. Jadi internal Kristen sendiri ada yang nggak percaya Yesus itu tersalib, atau yang disalib itu bukan Yesus. Nah, nanti yang dipertanyakan saudara kita ini, apakah pemahaman Islam yang terkait dengan surat 415-158 itu juga pengaruh dari ajaran Basilides? Itu loh maksudnya ya. Maka sebelum ke sana aku jelaskan dulu ajaran Basilides itu seperti apa ya. Namun demikian aku baca dulu komen kalian supaya aku nggak punya utang. Ini seri keempat ya. Tuh nanti seri keempat suratnya ini ya, Le. Suratnya ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kang Hermas Edison ya. Kalteng hadir menyimak dengan setia dan setia selalu untuk hadir di channel JM Ngaji, memperdalam, memperkuat pondasi dan pilar keimanan Islam rasional. Terima kasih, salam Isra untukmu. Dogma sudah larut dan luluh lantak dalam diskusi akademis Alkitabiah. Iya. Ya, dogma itu sudah tak berdaya. Ya, sudah larut dan luluh lantak gitu ya. Oke, itu dari Kang Hermas Edison di Kalteng. Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar masih mengikuti kisah Manukan Pun dan surat Al-Ikhlas dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun Kang Mas Irfan Al-Akbar. Untuk berikutnya Al-Ikhlas sudah kita selesaikan. Kita akan merujuk ke surat Anisanya yang diminta oleh Kang Mas Manukan Pun ini ya. Oke, matur nuwun Sam Irfan Al-Akbar. Berikutnya Kang Mas Isdianto BPTK. Alhamdulillah Gus Sidam Manik hadir menyimak kajiannya, mencerdaskan bahwa Kristen hanya berperasaan saja. Surah Al-Ikhlas 112 untuk mengkanter konsep teologisnya karena syirik. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Matur nembanun. Terima kasih Kang Mas Isdianto atas doa-doanya ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Ya, siapa tahu nanti ada rezeki ya, bisa bikin rumah, punya studio yang representatif. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto. Sekarang Bapak Ikhwan Ta'amim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, semoga Gusti Allah yang Maha Agung merahmati kita semua. Khususon buat Tuan Guru GM sekeluarga dan umumnya viewer channel ini. Salam Islam rasional. Dogma, the dream does not come true. Jadi itu dogma itu adalah mimpi yang tidak pernah datang menjadi kenyataan. Ya, dogma the dream does come true. Bukan the dream come true, tapi the dream doesn't come true. Mantap. Kemudian Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak, semoga kita muslim dan muslimah bahagia dunia akhirat. Salam Islam rasional. Oke, waalaikumsalam Kang Wahyu, matur nuwun ya. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 57 menit tayang 1 jam kurang 3 menit. Malam ini udara sejuk tenang. Oke, terima kasih. Berikutnya
Ini yang punya Balikpapan ini, ya. Balikpapan, Kang Norman Fadilah. Ini salap yang mau berpikir ini, salapi, salapi teladan. Biasanya salapi kan alergi dengan kajian-kajian seperti ini, tapi dia enggak. Ini berarti salapi yang maju ini. Maju itu apa ya? Dia tidak konservatif tapi progresif kerana berpikirnya. Oke, Balikpapan hadir menyimak sedikit komentar. Jadi ingat judul kajiannya, Gus. Hidup dalam dogma, mati dalam logika. Terima kasih, masih ingat aja. Itu sudah kita bahas 2 tahun yang lalu ya. Hidup dalam dogma, mati di logika. Jadi sebagai dogma silakan saja dihidup-hidupkan kalau memang masih percaya. Tapi di logika itu pasti mati. Gitu ya. Oke. Kemudian Kang Mas Edi Markono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, Gus. Lanjut nyimak. Oke, terima kasih beli putu. Ya. Berikutnya Kang Mas bersaudara Gufron ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kendal Kaliwungu. Teman-teman Kristen lebih suka ayat-ayat yang samar-samar, multitafsir. Tidak suka ayat-ayat yang jelas dan tekstual. Seandainya Allah lebih dari satu, maka hancurlah alam semesta ini. Yang satu ingin matahari terbit dari timur, yang satu ingin matahari terbit dari barat, yang satunya lagi ingin matahari terbit dari selatan. Akan terjadi rivalitas. Itu pasti. Salam Islam rasional, semoga GM dan keluarga memperoleh rizki yang berlimpah dan barokah dan panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Ya, memang akan terjadi rivalitas. Bis itu aja, supirnya itu satu, nggak ada supir dua terus dua-duanya jalan. Ketika bis itu jalan di operasi mesin supirnya satu. Kalau supirnya dua, kamu bisa bayangkan, nggak sampai tempat sudah jungkir balik itu bis. Nanti yang satunya ngerem, satunya ngegas. Ya, sebetulnya logika yang disampaikan oleh Kang Gufron dari Kaliwung itu sederhana kok ya. Tapi ya itulah aku bilang, Tritunggal itu hidup dalam dogma, mati dalam logika. Nggak bisa diterima karena Kang Mas Gufron itu berbicara dalam pendekatan rasio, logik. Sementara Tuhan Tritunggal itu nggak logik, itu dogma gitu ya. Tapi setidaknya ya cobalah apa yang disampaikan oleh Kang Gufron itu kalian renungkan. Terima kasih Kang Gufron. Berikutnya Kang Pep Hendrawan. Nyimak studi biar masuk ke 6, enjoy. Salam Isra. Islam rasional. Nggak apa-apa mas. Ke 6, ke 10 nggak ada masalah. Yang penting selalu ngaji. Okay? Oke, kemudian Assalamualaikum. Ana Umu Aziz sebagai murid baru di sini. Waalaikumsalam Bunda Ana, terima kasih ya. Semoga kerasan di sini ya, di sinilah. Mungkin bisa tanya-tanya kepada seniornya ya, supaya nggak kaget. Di sini narasumbernya uraan, belah-belahan, ngomong apa adanya ya. Terima kasih, semoga Umu Aziz bisa kerasan di sini. Berikutnya penghobi Borneo. Assalamualaikum, Samarinda nyimak. Samarindanya Samarinda seberang sekitar 20 menitan dari Jalan Biawan. Oh, berarti nggak jauh. Ya. Aku posku dulu kalau di Samarinda itu di Jalan Biawan. Oke, terima kasih penghobi Borneo. Berikutnya, nah ini si Pablo Escobar ini yang suruh manggil es doger. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nama asli saya Muhammad Bintang Ramadan. Alhamdulillah. Lah kamu itu lo kok goblok. Orang tuamu sudah kasih nama bagus gitu loh. Muhammad Bintang Ramadan. Kok kamu pakai nama Pablo Escobar itu loh, kamu itu jangan. Saya tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pakai nama pemberian orang tuamu. Itu lebih bagus. Atau kalau mau pakai ganti nama. Seperti aku ada nama virtual. Ya nggak apa-apa, tapi yang meng-Indonesia. Kita harus mencintai budaya bangsa kita ya. Tapi juga memang benar kita harus menghormati budaya bangsa lain, tapi ya pantas untuk bangsa lain belum tentu Indonesia. Kan ada lagunya gitu.
Jadi cocok untuk bangsa lain, belum tentu Indonesia. Nah, kamu itu goblokmu dihilangin. Tak kasih tahu sekarang. Orang tuamu sudah kasih nama bagus, Muhammad Bintang Ramadan. Kok bisa nyasar jadi Pablo Escobar? Itu kalau nggak goblok yang berkarat ya enggak. Ya, pakai nama yang bagus. Aku tuh nggak mau pakai nama-nama gini ini. Kamu orang Indonesia kok. Oke. Maaf Gus, numpang tanya tentang orang Majusi yang mengikuti bintang karena tahu akan kelahiran Mesias yaitu Yesus. Pertanyaannya apa hubungan agama Majusi dengan agama Samawi? Gus, terima kasih. Ini Oot ya, tapi tetap aku recommended ya. Tapi Oot, topik kita tidak lagi ke sini ya, tapi jangan dulu keluar dari sini. Ini aku masukkan antrian dulu, nanti kalau aku lupa diingatkan ya. Oke, terima kasih Kang Muhammad Bintang Ramadan ya, MBR Muhammad Bintang Ramadan. Berikutnya Kang Arif Musinin, Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Wah, nambil fish ya. Terima kasih. Didik nyimak Gus. Oke, terima kasih Kang Didik ini teman dakwah di Facebook dulu. Kemudian Ari Sunandar, terima kasih. Alko Baena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Islam rasional. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih. Kang El Diablo Bandung KPAD hadir ke-9. Mantap. Dilanjutkan dari Bandung ke Palu. Nyimak Tuan Guru, surat Al-Ikhlas diturunkan untuk Arab pagan, bukan untuk mengkanter konsep Tritunggal, tapi surat Al-Ikhlas ini membabat semua selain konsep tauhid. Dan surat Al-Ikhlas konteksnya memurnikan akidah. Tak ada yang selain Allah yang Esa, Ehad, Yahid, Wahid. Siapa Tuhanmu? Allah berapa Tuhanmu? Satu. Bukan siapa Tuhanmu Yesus, berapa Tuhanmu Tritunggal. Entar Tuhannya power sharing, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Putra. Selamat berpikir. Semakin pinter aja lu itu. Gue gemes amin lu. Soleh Kisbati. Pinter deh ini. Ingat ya, sampaikan kepada yang lain. Jangan pinter kamu pakai sendiri. Jangan medit, jangan pelit. Gak tahu apa bahasa Ambonnya medit itu ya. Berbagi dengan yang lain. Jangan kamu pakai sendiri. Kamu bayar zakatnya. Zakatnya itu kan diajarkan. Oke, terima kasih Kisbati. Ini Halim Rais dari Ambon berapa waktu absen, semoga sehat selalu ya, karena kesibukan mungkin ya. Berikutnya sudah ya, sudah selesai. Oke. Jam berapa tuh? 15.43. Waduh, ini jam 4 Bapak harus cabut. Gini aja Mas, gini aja Mbak, gini aja Pak, gini aja Bu, gini aja semuanya. Ini waktunya tidak lagi mencukupi karena jam 4 aku harus ada di Malang ini. Ini sudah jam 4 kurang 15 menit. Sini Malang nggak mungkin 15 menit. Aku kasih introduction dulu ya. Aku kasih introduction, besok aku jelaskan seperti aku menjelaskan bagaimana kekristenan tercabut dari akar Yahudinya. Ada sosok nama ya. Ini pengantar aja dulu, introduction ya. Namanya itu sapa iki? Basilides ya. Basilides. Basilides. Ini nama tokohnya. Kelompoknya itu Kristen Gnostik. Gnostik itu pengetahuan. Kristen, kalau singkat ya, Kristen gimana Gnostik itu? Gnostik. Nah, ini komandannya lah. Ini nama kelompoknya. Lah ini mereka ini sama dengan Islam, ya, bahwa bukan Yesus yang disalib. Pahami ini dulu. Ini sudah keluar pemahaman seperti ini tahun 120 Masehi.
Jauh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan Islam, yaitu 612 Masehi. Jauh. Coba kurang deh, berapa ini? 6112 120. Jauh. Ya, itu yang dipertanyakan oleh Manukan pun. Apakah pemahaman Islam yang tertulis dalam Quran surat An-Nisa 4157 158 itu dipengaruhi oleh pemikiran Basilides dalam kelompoknya Kristen Gnostik? Itu loh yang harus kita jawab. Ya, jadi nanti di sini ada istilah kembaran Yesus. Berapa, Le? Lihat ini. Selisihnya begini. Jadi 492 tahun kemudian, berarti 4 abad, hampir 5 abad, baru Islam lewat Al-Quran mengatakan bukan Yesus disalib. Padahal 492 sebelumnya, yaitu tepatnya 120 Masehi, Basilides lewat kelompoknya Kristen Gnostik sudah mengatakan bukan Yesus yang disalib. Nah, nanti jam piro le? 15.46. Aduh. nanti di sini kita tahu ya, kan ada sosok Simon Kirene. Simon Kirene itu artinya Simon dari daerah Kirene, untuk membedakan dengan Simon-Simon yang lain. Ini di dalam Matius, Markus, Lukas, tokoh Simon ini hadir. Tapi dalam Yohanes dibabat, dia nggak ada. Ya, kenapa? Nanti terjawab kalau kita membahas tentang Kristen Gnostik ini. Ya, tapi setidaknya teman-teman Islam sekarang tahu, ya, bahwa pemahaman bukan Yesus yang disalib itu tidak monopoli hadir dalam perspektif Islam. Dalam perspektif internal Kristen Gnostik, yang itu dibidatkan oleh mereka, karena apa? Karena mereka secara politik kalah. Kalau Kristen Gnostik yang menang secara politik, didukung oleh Konstantin, ini bagaimanapun politik berbicara, ya dihabisi Kristen-Kristen lain. Jadi sama. Makanya Durno itu dalam kisah pewayangan, kekuasaan itu harus diambil dengan cara apapun, karena kebenaran terletak pada penguasa. Itu filosofinya Durno. Kalau kalian nggak pernah nonton wayang, ya nggak ngerti. Ya, aku kira di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Oke, karena waktunya nggak cukup lagi dan juga sudah lebih setengah jam. Untuk teman-teman Islam ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keimananmu. Tapi harus beri hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam kajian-kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.